Halo, selamat pagi viewers and golfers. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Daddy's Golfer. Kali ini kita lagi ada di Sentul Highlands Golf Club. Kita ingin mengadakan golf talk bersama Bapak Saiful Adrian, CEO-nya KRI, pemain lama di bursa saham. Ya. Jadi gimana keseruannya? Kita mau cek, kita mau tanya economics outlook 2023 yang katanya akan resesi ini. Gimana efeknya untuk bisnis kita semua di Indonesia, khususnya untuk golf di Indonesia. Oke, check it out videonya sampai habis. Guys, sekarang kita lagi sama Pak Saiful Adrian. Kita kenalan dulu nih sama Pak Saiful Adrian. Pak Saiful ini CEO dari PT KRI. Silakan dijelasin Pak KRI itu. Oh ya, thank you Bang Nata. Ini pelatih saya nih. Akhirnya kesampean. Ada juga main bareng ya. Main bareng. Ya oke, halo semua nih. Pagi ini senang sekali ya di Sentul Highland main bareng sama jago-jago nih. Pro nih, Bang Aziz sama Bang Data ya. Jadi tadi udah perkenalkan sedikit ya. Perkenalan lagi, saya Saiful Adrian, Presiden Direktur dari PT Credit Rating Indonesia. Itu adalah sebuah credit rating agency di Indonesia ya. Jadi kita dari 2019 sudah jalan sekarang 4 tahun. Saya main golf tuh sebenarnya udah lama, tapi udah berhenti lama. Akhirnya mau coba main lagi gitu ya. Oke. Sejak pandemi lah mulai main-main lagi gitu. Oke. Tapi emang bikin tertarik Pak golf ya? Tertarik ya, karena ini kan olahraga yang saya tuh suka nature gitu ya. Suka lihat hijau-hijau yang bagus-bagus, indah-indah. Jadi sambil ngeliat-liat yang hijau-hijau, yang seger-seger, kita main gitu, olahraga gitu. Oke, sip. Nanti kita lanjutin keseruannya bareng Pak Saiful Adrian. Licin apa sarung tangan? Aduh, bangker. Bareng Pak. Buat ambil di bangker ya. Good shot. Good. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih Pak Saiful. Lapangan golf favorit di mana, Pak? Kayaknya pertama di sini kayaknya nih. Yang paling saya suka ya, walaupun baru sekali main di sana, Mountain View Bandung. Karena suasananya ya, udaranya, dan ini juga oke gitu. Saya emang suka yang di daerah yang luar Jakarta, pegunungan. Tapi emang susah. Tapi ya kalau udah kita nikmatin aja. Ini kan golf ya. Iya. Jadi saya golf sih nggak nyari apa gimana. Yang penting gitu saya di sana, saya enjoy gitu aja. Setuju. Apalagi main sama jago-jago gini, saya bisa belajar gitu. Bisa aja. Manfaat yang paling Pak Saiful rasain kalau main golf? Apa ya? Pertama dari segi pekerjaan jelas membantu ya. Jelas membantu Pak? Networking, lalu ya kita ketemu klien segala macam, dan juga ngatur emosi ya. Itu yang paling penting sih, tahu diri sendiri, karena golf kan battle-nya sama diri sendiri gitu. Setuju. Jadi ya kita bisa lebih kenal diri sendiri, kita bisa lebih atur emosi kita gitu. Itu sih pelajaran golf ya. Bagus. Nah, sekarang kita sama
Pak Rizal, Direktur Compliance, kalau bahasa Indonesia kepatuhan. Iya, benar. Betul. Benar. Tugasnya ngapain aja Pak di Jadi mesti KRI Pak? patuh. Jadi Mesti patuh. Orang-orang gini, patuh. rating ini kan independen ya. Betul. Independen. Jadi udah nggak bisa dipengaruhi siapa-siapa. Ya, Dan betul. Jadi kemudian ngejaga itu Pak diawasi Rizal. oleh OJK. Jadi Hmm. apapun yang kita kerjakan ya ada aturannya. Nggak Betul, boleh nyimpang. betul. Kalau nyimpang itu bahaya. Jadi tugas Karena kita- Bapak adalah menjaga itu KRI tetap Betul. independen, tidak menyimpang Ya di rel yang benar lah. di rel yang benar. Pak, Iya. kalau dari sisi bisnisnya tuh KRI ngapain aja sih Pak sebenarnya Pak? Ini sebenarnya perusahaan pemeringkat itu membantu investor untuk dia membeli surat utang. Oke, membantu investor. Oh, jadi kayak Jadi kalau investor- dinilai gitu. Misal Ya. saya punya perusahaan. Bapak keluarin surat utang, kan Iya, saya investornya. benar. Nah, saya kan mau beli itu, ratingnya gimana nih? Oh gitu. Ratingnya bagus, Kayak Pak. KAP ya Pak ya sebenarnya. Kalau Ya, dari company ya. yang bukan, kalau minjem ke Betul. bank kan itu ada apa namanya, kayak di audit. Ya, kayak gitulah. Nah, Jadi kalau gitu. ratingnya bagus, ya investornya pasti mau beli. Berani beli. Nah, Oke, siap. gitulah, kira-kira Oke, gitu. Nanti Di off the record saya minta ini Pak, insight. Boleh. Ini. iya Pak, lanjut Pak. Bagus. Aman aja. Ke kiri. Oh, nice Pak, nice Pak. Empat. Pak. Ya, Pak Saiful. Yes, gimana? Menurut Pak Saiful ini kan 2023 ini kan katanya ada resesi. Tapi kalau dari dunianya Pak Saiful gimana? Karena di dunia golf nggak begitu berasa nih, belum nih. Ya. Dari dunia Pak Saiful gimana? Jadi saya tahu ya, jadi banyak orang waktu 2022 pertengahan itu Hmm. bilang akan ada resesi Hmm. di Indonesia juga. Hmm. Kalau di global wajar ya, banyak negara yang kesulitan karena kita tahu apalagi di Eropa ya, Hmm. itu kan harga gas naik, harga Benar, energi benar naik karena perang. karena perang Rusia Betul, Ukraina. betul. Nah, kalau di kita, luckily ya, karena kita adalah eksporter komoditi, Oke. ya, Semua orang butuh. semua orang butuh. Betul. Kita salah satu eksporter terbesar batu bara. Hmm. Kan harga batu bara sempat naik tinggi tuh ya. Benar, benar, benar. Nah itu kita malah sebenarnya diuntungkan. Oke. Nah kalau tahun 2023 saya yakin tidak akan terjadi resesi Begitu. di Indonesia. Alhamdulillah. Soalnya mau nggak mau berdampak juga sama Ya. dunia kita Pak, dunia golf Pak. Oke, ya. Gitu. Oke. Kenapa di Indonesia Pak Saiful yakin sekali tidak akan ada resesi? Lanjut dulu, mukul dulu Oke, Pak itu. siap. Mukul dulu. Kurang. Cakep. Pak Saiful, Yes. ya tadi kan Pak Saiful bilang bahwa yakin sekali atau agak lumayan tenang deh dari resesi 2023. Yeah. Itu beberapa faktornya apa sih Pak? Ya pertama dari harga komoditi ya. Justru harga komoditi meningkat. Meningkat. Itu menguntungkan kita. Memang kalau kita lihat di akhir-akhir tahun 2022 itu sempat kan ada kenaikan harga BBM kan. Betul, betul. Ya, di sekitaran itu. Betul, Nah itu betul. memang sempat ngehit kita punya purchasing power. Oh gitu. Iya. Tapi setelah itu ya sudah selesai inflasinya. I see, Nah, I tinggal see. kita, makanya nih bensin turun lagi. Ya, Kalau dari bensin awamnya turun gitu lagi. ya. Iya, Awamnya betul. nih bensin turun lagi. Iya. Oke. Tapi kita kan sempat menikmati kenaikan harga komoditi yaitu Benar. batu bara, CPO, Benar, dan benar. jangan lupa sekarang pemerintah itu sudah melarang ekspor
Barang mentah. mineral mentah kan ya. Iya betul. Nah, jadi yang diekspor itu ada barang-barang yang mempunyai value Setengah added jadi. tinggi. Jadi secara structural kita memang ekspor kita tuh meningkat. Kita ini sebenarnya mirip sama India gitu ya, mirip sama China. Kita itu adalah negara dengan populasi yang sangat besar. Nah, jadi kita tuh lokal marketnya aja sudah mencukupi. Betul, lokal market kita saja sudah mencukupi gitu. Jadi ya saya yakin sekali tahun 2023 kita fine-fine aja. Mudah-mudahan. Mungkin Amin. pertumbuhannya tidak akan 5%, 6% gitu ya. Cuman dibanding negara lain Betul. akan lebih Secara aman. relatif gitu. kita baik, sangat baik. Oke, pukul dulu Pak. Pukul dulu, ya. Pertanyaan saya sekarang bener kan Pak? Iyalah, kan lulusan SBM. Iya. Satu kampus kita kan. Satu kampus, betul. Bagus sekali. Aman. Wah, nempel juga guys. Ya. Itu kan tadi dari segi komoditi. Ya. Itu yang punya modal-modal banyak nih ya. Ya. Tapi kalau dari industri kreatif sendiri gimana Pak Ya. menanggapinya? Dari industri kreatif ya, justru kalau saya lihat ya sekarang kan makin marak ya industri kreatif ya. Betul. Contohnya Bang Aziz nih. Iya betul. Siap. Developer sekaligus industri kreatif kan. Yes. Dan banyak sekarang berjamuran gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ekonomi kita tuh makin terdiversifikasi. Betul. Ya. Jadi nggak melulu itu aja. Yes. Banyak pocket ekonomi baru tuh yang bermunculan, ya betul. Bermunculan. Setuju saya Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi harusnya ekonomi kita bertumbuh dengan makin inklusif. Setuju. Karena yang punya duit makin banyak intinya Ya, gitu. Jadi berani spending. Betul, Bang. Nggak hanya yang itu aja yang punya Nggak aja uang. yang itu aja. Jadi uangnya bisa muter gitu Betul, ya. Kalau iya. dari itu kan industri kreatif. Kalau dari industri pariwisata. Nah, dari industri pariwisata juga ya. Kalau kita lihat kan memang sekarang sudah bisa dibilang pandemi hampir selesai lah ya. Betul. Balik lagi turis asing balik lagi. Iya. Kita Konser-konser penuh Pak. konser penuh kayak kemarin Konser kan. penuh. Konser Dewa 19 gitu kan. Betul. Mencetak rekor, lalu konser Salon 7 30 menit langsung habis gitu. Iya, ini Tiket juga ya. lapangan golf makin rame Pak. Yang kita ngeri kan kemarin abis pandemi orang-orang pada kerja, lapangan golf sepi. Kita ngajar sepi gitu. Iya. Ternyata enggak. Iya, betul. Alhamdulillah. Itu fenomena itu juga Pak ya, gara-gara komoditi meningkat, ekonominya makin baik jadi Iya. Ekonomi meningkat, ekonomi makin baik, dan kalau kita lihat secara data ya, ada namanya data pendapat GDP per kapita atau output per kapita. Itu bisa menandakan tingkat ekonomi suatu negara ya. Betul. Nah, kita itu GDP per kapita sekarang sekitar 4.000 gitu ya. Oke. Nah, berapa puluh tahun lalu kita mungkin di level Vietnam yang sekarang. Sekarang udah jauh sekali. Iya, jadi orang dengan makin tinggi pendapatan per kapita itu dia makin sanggup untuk purchase barang-barang yang di luar barang-barang primer dan sekunder gitu. Iya, jadi sandang pangan papan di luarnya masih bisa kebeli. Iya, Betul. Pak, saya sebagai investor nih, Yes. yang duitnya banyak, komoditi apa yang saya tahan, saya harus ngapain di 2023 ini? Oke, 2023. Kalau duitnya banyak nih, Duitnya nanti saya banyak. mau nanya juga yang duitnya dikit. Gitu. Duitnya banyak. Oke, duitnya banyak ya. Jadi gini, mau duitnya sedikit, duitnya banyak itu hanya salah satu faktor aja. Oke. Nah, investor ini kita ngomong personal investor ya. Personal investor. Jadi ada betul. personal investor, ada institutional investor. Iya, personal investor. Personal investor ya. Jadi personal investor itu tergantung. Misalnya Bang Aziz umur berapa sekarang? 30-an ya? 30-an. Nah, itu beda sama dengan mungkin orang yang umur 50-an. Betul. Jadi makin muda kita, makin kita bisa mengambil resiko. Artinya risk tolerance-nya makin tinggi. Betul. Kenapa seperti itu? Duit habis bisa cari lagi. Betul. Iya. Karena kan masih panjang. Betul. Sampai nanti mungkin kita pensiun atau Iya, kita tidak bisa bekerja lagi, berbisnis lagi. Nah, jadi makin muda kita itu makin kita harusnya proporsi aset yang high risk high return makin tinggi. Oke, betul. Ya, gitu ya. Karena kalau misalnya kita terlalu takut gitu ya. Nah, jadi nanti growth uang kita itu Stagnan. Betul. Padahal kita butuh growth uang kita kan buat Betul. nanti mungkin kita pensiun. Jadi kalau misalnya kita ngomong bukan komoditas yang ngomong ya. Betul. Jenis asetnya. Jenis asetnya betul. Ya, jadi aset yang lebih risky, yang lebih high risk high return. Misalnya saham ya. Atau mungkin anak-anak muda sekarang nih seperti cryptocurrency misalnya, itu walaupun jadi salah satu pro pilihan. kontra lah Betul. tentang Makanya itu jadi salah satu opsi aja. ya, tapi idenya dapat ya. Idenya dapat. Jadi betul. kira-kira adalah yang lebih risky berani. lebih risky. Kalau yang senior, Kalau yang uang senior pensiun gitu itu misalnya. lebih kepada aset-aset fixed income, Misalnya misalnya obligasi atau pasar uang money market ya, reksadana money market, atau misalnya yang lebih konservatif lagi misalnya deposito. deposito. Nah, jadi dan kita nggak harus misalnya ambil saham aja.
atau ambil obligasi aja. Campur boleh? Campur, itu namanya membuat portofolio. Betul Pak, kalau deposito nih 2023 apa masih bagus? Kan sekarang rendah sekali rate-nya. Ya, makanya kan aset itu tidak hanya fixed income ya, tidak hanya deposito. Kita bisa misalnya membeli obligasi. Obligasi ada dua, obligasi negara, obligasi korporasi. Betul. Obligasi korporasi itu biasanya lebih tinggi, karena kan risikonya lebih tinggi dibanding negara. Negara BUMN. Ya, negara kan bisa dibilang aman sekali ya, nggak bisa bangkrut lah istilahnya gitu kan. Kalau kalah juga masih disuntik lagi gitu. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang obligasi yang perusahaan ini yang KRI rating. Ya, yang KRI rating. Yang KRI rating. Jadi kita melakukan pemeringkatan terhadap obligasi korporasi. Jadi kalau saya misalnya mau investasi cari yang aman, saya lihat ratingnya dari KRI bisa. Betul, rating dari KRI. Oke. Rating itu dari triple A sampai nanti default gitu. Jadi default itu hancur gitu. Default itu gagal bayar. Gagal bayar, oke. Gitu. Jadi makin tinggi ratingnya, itu makin aman. Makin aman, tapi makin rendah. Makin rendah. Bunganya atau kuponnya. Iya, gitu. Pengembaliannya istilahnya gitu ya. Jadi nanti tinggal investorin mix and match aja sesuai kebutuhannya dia gitu. Siap, lanjut lagi. Lanjut buku lagi ya. Iya. Pertanyaan kurang bener ini udah. Guys, kita ada di hall berapa Pak? 17 ya? Jadi kita mulai dari first 9-nya tuh dari 10, sekarang hall 17. Keadaannya dari tadi hujan, terus udah mulai reda gitu ya. Jadi kamera yang benerannya bisa turun, tadi pakai GoPro terus. Seru banget guys, ngobrol-ngobrol. Ternyata kita dapat insight banyak untuk industri kreatif, untuk komoditi. Jadi ternyata menurut Pak Saiful yang berkecimpung di dunia ekonomi gitu ya, dan biasa jadi pembicara juga di tempat lain, 2023 aman-aman aja. Ntar kita tanya lagi. Lihat paling bedanya. Pas 56 itu. Guys, ini kan kita tadi mau second nine antri nih. Jadi kita balik dulu ke VIP room sambil ngobrol-ngobrol di Lowlands VIP room Fraser Driving Range. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Saiful. Pak Saiful. Siap. Yang pengen Coach Nata tanya ini, Pak, Pak Saiful nih, sebelum sekarang ada di KRI itu, perjalanannya sampai bisa ke KRI itu gimana itu Pak? Iya, saya memang sekarang di KRI ya, itu adalah lembaga pemeringkat bagian dari pasar modal ya, jadi profesi penunjang pasar modal. Tapi saya konsisten, Bang Nata, belasan tahun tuh ada di pasar modal ya. Oke. Ya, sebelumnya saya lama justru bukan di lembaga pemeringkat, tapi di perusahaan sekuritas. Oke. Ya, jadi dari saya kuliah justru sebenarnya nggak ada hubungan ya sama keuangan sama pasar modal ya. Saya kuliah tuh di teknik industri waktu itu di ITB sama-sama Bang Aziz nih. Tapi Bang Aziz di bisnis school-nya kan ya. Saya di tetangganya tuh. Gedungnya sebelahan. Oh, sebelahan. Sebelahan. Di teknik industri ITB. Ya, jadi abis itu saya sebenarnya dari sejak kuliah tuh senang sama dunia keuangan. Dunia pasar modal gitu ya. Nah, jadi sempat kepikiran di tingkat akhir itu mau deh terjun pasar modal. Nah, waktu itu ada dapat kesempatan masuk ke sekuritas, waktu itu namanya Dana Reksa Sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas BUMN. Nah, dari situ mulailah karir saya bergulir terus-terusan di pasar modal sampai sekarang gitu. Jadi ya berkutatnya sebenarnya di situ-situ aja Pak. Jadi Pak, pertanyaan dari orang kayak saya nih, orang awam banget. Pasar modal itu sebenarnya apaan sih Pak? Pasar modal ya, jadi pasar modal itu adalah suatu market ya yang diperjualbelikan aset. Gitu ya. Jadi itu tempat orang jual beli aset. Aset macam-macam. Ya, aset kertas maksudnya ya. Ada saham, ada obligasi. Nah, sebagai perusahaan itu bisa mendapatkan permodalan di situ. Yang dia jual saham ya atau jual obligasi nanti akan dibeli oleh investor. Investor bisa perorangan nih. Kayak kita bisa juga investor ya perusahaan atau institusi istilahnya. Ya, jadi dana pensiun bisa menjadi investor ya, perusahaan aset manajemen bisa menjadi investor. Jadi itu market aja sebenarnya, tapi diberdayakan bukan ikan, bukan tahu. Tapi saham, pasar modal kan. Pasar modal. Siap. Terus kalau lu pengen nyoba pasar modal itu gimana caranya? Nah, iya itu.
Gimana Pak kalau misalkan kayak saya nih? Iya, untuk personal ya. Iya personal. Iya. Yang duitnya nggak ada gitu. Bohong lah. Karena kan uangnya banyak. Amin. Jadi terkenal ya. Iya. Ya, jadi sebagai investor personal ya, saya ngomong sebagai investor personal itu sebenarnya bisa macam-macam. Ya, jadi bisa kita membeli misalnya reksadana atau kita langsung membeli saham atau langsung membeli obligasi. Jadi instrumennya macam-macam. Tapi yang terpenting adalah bukan instrumen apa yang terbaik, tapi apa yang paling cocok. Karena masing-masing dari kita kan beda-beda ya. Iya benar. Ya, personal sama institusi itu beda kebutuhannya. Beda. Lalu Bang Nata nih umur sekarang 30-an. Iya. Sama orang umur 50-an itu bisa beda aset yang dibelinya. Jadi sangat tergantung sama masing-masing. Oke. Kita lanjut lagi nanti keseruannya di lapangan ya Pak ya. Oke. Kayaknya udah masuk waktu giliran kita nih. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi nanti. Iya. Guys, hole 2 Sentul Highlands ini hole yang cukup mengintimidasi untuk golfer karena tee boxnya di atas, fairway-nya di bawah, di kanannya air, kanannya lagi ada patok penalti, kirinya penalti, cuman OB-nya agak jauh sini. Ya, di tengahnya menyempit gitu. Jadi harus presisi. Ini karena dari hitam jadi pakai driver. Biasanya kalau di putih atau di biru, kalau long hitter pakai 4 iron aja cukup. Nanti second shotnya lebih jauh lagi. Yang penting bisa ngelewatin ini dulu nih, ujian pertama. Ya, coba nanti. Wah bagus. Ya, bisa oleh dong ini. Left. Bagus banget. Masuk. Ambil berapa kanan? Gini. Masuk ya. Masuk. Kita bener kagak itu bener gini. Oke guys, sekarang kita lagi sama Pak Rizal, salah satu dir ya kan yang ada di PT KRI ya kan, Direktur Kepatuhan. Nah, mau tanya-tanya sama Pak Rizal sebelum Pak Rizal ada di KRI itu perjalanannya seperti apa Pak? Sebelum masuk ke KRI? Iya. Saya ini awalnya bankir gitu ya. Oke. Bankir jadi lebih dari 20 tahun. Masuk ke dunia pemerintah kurang lebih sama. Ya. Kalau di bank itu kita grade load, nah kalau sini kita produknya memberikan rating kepada satu company, ya. Satu company itu untuk menilai kemampuan dia membayar. Oke. Sama lah ya. Kira-kira begitu. Kalau di bank begitu, kita kasih load, dia mampu nggak bayar. Oke. Nah, kalau di rating sama, kita menilai kemampuan perusahaan untuk membayar ke bank. Oke, siap, kurang lebih kayak gitu Pak ya. Wah sama berarti ya, nggak jauh-jauh ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Beda dunia. Nah sekarang kita mau tanya nih Pak Rizal udah berapa lama nih Pak main golf nih Pak? Oh, golf itu mungkin dari tahun 86 lah ya mulainya ya. Tapi on and off gitu, sekian bulan nggak main. Ya tetap aja sampai sekarang masih mainnya bego aja. Pura-pura bisa aja. Makanya sekarang ya? kita main sama pro nih. Ya. Mohon petunjuk kan kira-kira gitu. Siap. Nah, kira-kira Pak ya, dengan Bapak main golf nih udah bertahun-tahun lamanya. Ngefek nggak Pak ke pekerjaan? Oh ya. Jelas Pak. Sama klien kita bisa lumer ngobrolnya gitu. Oke. Tapi di lapangan golf biasanya kita nggak pernah sama sekali ngomongin kerjaan ya, pokoknya golf aja kan? Golf aja. Nah, nanti pada saat kita ketemu di kantor kah atau lagi lunch baru kita ngobrol. Tapi udah chemistry-nya udah dapet. Gitu. Lapangan golf tuh untuk ya emang guys, golf tuh paling keren buat nyairin suasana. Lanjut lagi, Pak. Makasih Pak Rizal. Udah selesai kita main 18 hole di Sentul Highlands Golf Club. Pak, saya mau nanya nih yang terakhir Pak.
Bapak dari dunia luar golf gitu ya. Iya. Terus sekarang berkecimpung juga di golf dan beberapa kali jadi sponsor acaranya di Disc Golfer, Coach Nata juga, muridnya Coach Nata juga Pak. Dari Bapak nih, harapannya untuk industri golf di tanah air untuk ke depan? Ya harapannya terus berkembang ya. Jadi kalau saya lihat sejak pandemi ya benar ya Bang Aziz ya, ini sudah lebih ramai. Lebih ramai. Tapi jangan sampai situ aja. Betul, mudah-mudahan semakin Ya, tumbuh gitu ya. lebih ramai lagi dan yang penting industrinya bertumbuh. Industrinya bertumbuh, siap. Jadi kita harapkan orang-orang kayak Pak Saiful, nggak cuma Pak Saiful yang dukung industri golf dan industri kreatif di Indonesia, juga CEO-CEO lain, teman-teman lain yang bisnis lain, kalau bisa bantu juga industri golf di Indonesia ya. Oke golfers, itu semua Golf Talk dengan CEO KRI dan Pak Rizal, Direktur Compliance KRI di Sentul Highlands Golf Club. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan buat golf di Indonesia. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Daddy's Golfer. Bye. Siap, ntar itu dilanjutin lagi sama Ajis ya, yang berat-berat ya kan? Yang berat-berat ya, kalau masa enteng-enteng aja. Santai-santai aja. Kayak di gua dari tadi nggak ngapa-ngapain. Gabut. Kabut. Dua-duanya nih.